Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan layanan, tapi sebelum itu Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, silakan adik Oa. Ibu guru dan teman-teman semuanya, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa. Berdoa selesai dalam nama Bapa. Terima kasih adik Oa. Sama Ibu. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu absen dulu. Ya, Ibu. Veronica, Hadir, Ibu. Scholastica, Hadir, Ibu. Yohana, Hadir, Ibu. Amelia, Ada, Ibu. Rosalia, Ibu. Ignacia, Hadir, Ibu. Lydia. Hadir, Ibu. Baik, hari ini hadir semua. Iya, Ibu. Oke, Ibu langsung saja untuk menjelaskan materi. Tapi hari ini karena ada kendala di LCD, jadi PPT-nya Ibu tampilkan di laptop saja. Iya, Ibu. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, jadi topik pelayanan kita pada hari ini adalah perencanaan karir. Jadi Ibu mau bertanya kepada adik-adik, mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu perencanaan karir? Ya, Ibu. Baik, silakan adik Wah. Oke, baik, menurut saya perencanaan karir adalah suatu proses atau langkah-langkah di mana kita menyusun atau merencanakan karir yang sesuai dengan bakat dan minat, yang dimana untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Itu, Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain? Sudah, Ibu. Baik, jawabannya sangat benar, di mana perencanaan karir ini adalah sebagai suatu proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Jadi, perencanaan karir ini terdiri atas evaluasi kemampuan, minat, dan bakat, perencanaan tujuan karir, pertimbangan kesempatan karir, serta pengembangan karir. Jadi, dalam perencanaan karir ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan melakukan perencanaan karir, adik-adik bisa untuk menambah wawasan tentang bagaimana dunia kerja. Jadi dengan adik-adik mempelajari atau merencanakan karir, adik-adik bisa mencari tahu tentang bagaimana dunia kerja itu seperti apa. Dan yang kedua, mengembangkan pengetahuan tentang potensi diri. Dengan perencanaan karir juga, adik-adik bisa lebih memahami tentang potensi diri dari adik-adik seperti minat, bakat, karakteristik adik-adik, dan nilai kepribadian dari adik-adik. Yang ketiga, mencapai penyesuaian diri dengan karir. Jadi, setelah adik-adik mencari tahu tentang informasi karir, terus peluang-peluang kerja yang sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, dan adik-adik juga sudah mengetahui potensi yang ada dalam diri adik-adik, adik-adik akan mampu untuk menyesuaikan karir adik-adik sesuai dengan potensi yang adik-adik miliki. Baik, selain ada tujuan dari perencanaan karir, ada juga manfaat dari perencanaan karir. Yang pertama, mencapai kepuasan pribadi, di mana ketika adik-adik memilih karir sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, adik-adik akan mendapatkan kepuasan dalam melanjutkan karir tersebut. Misalnya di dunia pekerjaan, adik-adik mengambil pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Adik-adik akan merasa puas untuk menjalankan kerja tersebut, karena kerja tersebut adik-adik ambil sesuai dengan bakat dan minat. Begitu juga kalau adik-adik mau melanjutkan perkuliahan,
Di situ adik-adik tidak merasa beban atau menemukan kesulitan. Memang ada kesulitan, tapi karena adik-adik mengambil jurusan atau memilih universitas sesuai dengan apa yang kalian minati, jadi adik-adik merasa puas atas karir yang sudah adik-adik ambil. Yang kedua yaitu mendapatkan kesadaran dan pemahaman diri. Mendapatkan kesadaran dan pemahaman diri di sini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu adik-adik bisa mengerti atau memahami bagaimana potensi, karakteristik, nilai pribadi adik-adik, sehingga dengan hal tersebut adik-adik dengan gampang atau dengan mudah untuk mempersiapkan atau merencanakan karir dari adik-adik. Yang ketiga yaitu mempersiapkan diri dalam mendapatkan penghasilan yang sesuai. Jadi kalau misalnya adik-adik memiliki minat atau ingin menjadi seorang guru, jadi adik-adik akan merasa aman menjalankan karir yang sudah adik-adik pilih. Jadi adik-adik juga mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan apa yang adik inginkan. Jadi selain tujuan dan manfaat dari perencanaan karir, ada juga langkah-langkah untuk melakukan perencanaan karir. Yang pertama, mulai menentukan tujuan karir. Di mana menentukan tujuan karir di sini, jika adik-adik ingin menjadi seorang guru atau polisi, jadi adik-adik menentukan memang dari sekarang kira-kira karir apa yang ingin kalian ambil. Yang kedua yaitu mengenali diri sendiri. Jadi untuk melakukan perencanaan karir juga adik-adik harus mengenali diri sendiri lebih dalam, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti minat, bakat, dan dengan mengenali minat, bakat, dan potensi dalam diri adik-adik, adik-adik dengan gampang untuk melanjutkan atau melakukan perencanaan karir. Yang ketiga, fokus meningkatkan keterampilan. Jika adik-adik sudah mengetahui minat, bakat, dan keterampilan yang ada dalam diri adik-adik, adik-adik harus fokus untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Sehingga dengan fokus dalam keterampilan tersebut, adik-adik bisa melanjutkan atau bisa merencanakan karir yang lebih baik. Yang ketiga, mencari informasi. Jadi jika adik-adik sudah menentukan pilihan karir seperti menjadi seorang guru, adik-adik mencari tahu atau mencari informasi tentang bagaimana sih untuk menjadi seorang guru tersebut. Kira-kira kriterianya bagaimana, terus apa-apa yang harus dipersiapkan. Jadi adik-adik harus mencari informasi terkait hal tersebut. Yang kelima yaitu jalankan dengan disiplin. Jadi setelah adik-adik mencari informasi terkait misalnya terkait kriteria menjadi seorang guru, adik-adik harus menjalankan apa yang adik-adik dapatkan dengan rasa disiplin atau dengan bertanggung jawab. Yang keenam, mengevaluasi pencapaian karir. Setelah adik-adik menentukan tujuan karir, mengenali diri, terus meningkatkan keterampilan dan mencari informasi, adik-adik mengevaluasi kembali terkait karir yang sudah adik-adik tentukan. Kira-kira adik-adik setelah mendapatkan informasi tersebut, adik-adik melakukan evaluasi sehingga adik-adik dalam pengambilan keputusan karir, adik-adik sudah memastikan kira-kira karir apa yang cocok untuk adik-adik ambil. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pelayanan kita, Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada adik-adik. Baik, Ibu mau bertanya, menurut adik-adik, apakah penting tidak perencanaan karir? Penting. Oke. Kira-kira dari adik-adik mungkin ada yang bisa membagikan pengalaman atau kira-kira setelah lulus SMA ini mau kemana? Baik, silakan Adik Lydia. Baik Ibu, jadi
terkait dengan perencanaan karir untuk diri saya sendiri. Saya memiliki rencana setelah lulus SMA ini saya merencanakan diri saya untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Toccinana. Baik, sangat luar biasa. Mungkin dari adik Belalang. Selama Ibu mau melanjutkan di perguruan tinggi di kampus Undana Ibu. Baik. Cita-cita dari adik-adik itu sangat luar biasa sekali. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, perencanaan karir adalah proses penting yang melibatkan evaluasi diri, penetapan tujuan, dan pengembangan keterampilan untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan dalam karir. Tujuannya mencakup pengembangan pengetahuan tentang dunia kerja, pemahaman diri, dan efisiensi dalam memilih jalur karir yang sesuai. Baik, karena hari ini kita sudah diawali dengan doa, jadi sebelum mengakhiri layanan kita pada hari ini, Ibu akan meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dan Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami aturkan kali dilihatmu karena Engkau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. terima kasih. Baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Terima kasih.